Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umjani. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas 1A. Di sini saya ingin memenuhi syarat UAS mata kuliah Sosiologi dosen pembimbing Bapak Wira Hadi Kusuma dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian sosiologi secara bahasa dan istilah dan apa manfaat mempelajarinya. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata socius, bahasa Latin yang artinya teman, dan logos, bahasa Yunani yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, sosiologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku sosial dan kelompok manusia. Adapun manfaat mempelajari sosiologi yaitu: pertama, dengan mempelajari sosiologi, kita akan dapat melihat dengan lebih jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Yang kedua, sosiologi membantu kita untuk mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat, serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga, sosiologi membantu mengontrol dan mengendalikan tindakan dan perilaku sosial tiap anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan keempat, sosiologi membantu kita mendapat pengetahuan tentang berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Yang kedua, jelaskan intisari makalah saudara masing-masing. Intisari makalah saya adalah bahwa resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang komparatif, efektif, di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara komparatif. Adapun pendekatan resolusi, yaitu pendekatan resolusi konflik. Pendekatan resolusi konflik yaitu pendekatan penggunaan cara-cara yang demokratis dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan melibatkan pihak ketiga. Serta proses resolusi terdiri dari 3 tahap, yaitu negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Adapun keuntungan yang kita dapatkan dari resolusi konflik ini adalah: 1. Membangkitkan kerjasama. 2. Lebih dapat menghadapi perbedaan. 3. Menciptakan perasaan damai dalam hidup berdampingan. 4. Rasa toleransi akan keragaman bakal bertambah. Dan 5. Timbul rasa hormat, pengertian, perhatian, dan toleransi satu sama lain. Yang ketiga, menurut saudara, apa hubungan mata kuliah sosiologi dengan program studi BKI? Menurut saya, hubungan sosiologi dengan BKI sangat erat. Mengapa? Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang ditandai adanya hubungan antar manusia yang satu dengan lainnya. Hubungan antar manusia merupakan kebutuhan manusia bersama, sehingga tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup sendiri. Manusia dimanapun berada tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya. Layanan bimbingan konseling dituntut untuk mampu merangkul dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang dialami oleh individu, termasuk permasalahan sosial, budaya yang muncul sebagai akibat dari modernisasi. Yang keempat, bagaimana sikap saudara terhadap perbedaan bahasa, agama, ras, dan suku jika ditinjau dari sosiologi, dan bagaimana pula agama Islam melihat perbedaan tersebut. Ditinjau dari sosiologi, sikap saya terhadap perbedaan ini adalah kita harus saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan. Kemudian ikut melestarikan, melihara, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Dan kita juga harus berteman atau bergaul dengan orang-orang yang berbeda suku dan budaya tanpa membeda-bedakan.
Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini memiliki penduduk yang beragam agama, ras, suku, dan budaya. Ditinjau dari agama Islam, Islam sangat menjunjung tinggi keberagaman, karena keberagaman merupakan sunnatullah yang harus dijunjung tinggi dan dihormati keberadaannya, seperti yang ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Melihat keberagaman yang terjadi saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar untuk menyikapi keberagaman tersebut, yaitu pandanglah keberagaman sebagai rahmat yang harus disyukuri dan anggaplah keberagaman merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dengan adanya keberagaman kita bisa saling mengenal, berdialog, menguji argumen, dan saling mempertajam pikiran dalam mengembangkan kehidupan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.